Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1277. Sengling, Luo Xiu melafalkan kedua huruf emas itu perlahan, dan dia yakin ketiga orang itu Wen Seng, Wang Hong, dan Kai Mao juga pasti bisa melihatnya. Jelas bahwa kedua pintu raksasa itu adalah gerbang masuk menuju Sengling Jing. Benar, inilah yang disebut gerbang Sengling, tapi kalau ingin masuk, kita harus mendorong pintu ini terlebih dahulu. Ucap Wang Hong yang biasanya jarang bicara, namun kali ini justru mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Tapi untuk membuka gerbang Sengling, kita butuh kekuatan setingkat Supreme tahap akhir, jadi kita harus bekerja sama. Keempatnya, baru mungkin bisa membukanya. Wen Seng menambahkan dari samping, dalam hati Luo Xiu hanya bisa mencibir, 4 Supreme tahap awal bisa menggabungkan kekuatan untuk menyamai Supreme tahap akhir. Kamu pikir aku bodoh? Meski ia tak mengucapkannya secara langsung, siapapun yang punya pengetahuan dasar dalam kultivasi tahu betul bahwa setiap level kecil dalam tingkatan Supreme memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Bahkan 10 Supreme tahap awal pun belum tentu bisa menyamai kekuatan 1 Supreme tahap akhir, karena perbedaan kualitas kekuatan Dao di antara keduanya sangatlah jauh. Jika Dao dari Supreme tahap awal diibaratkan gas, maka pada tahap menengah menjadi seperti kabut, dan di tahap akhir sudah seperti cairan, dan perbedaan antara gas dan cairan tak perlu dijelaskan lagi. Luo Xiu sangat sadar bahwa ketiga orang itu jelas bukan Supreme tahap awal biasa. Kalau mereka berani menyampaikan hal seperti itu, berarti mereka memang punya kemampuan untuk benar-benar membuka gerbang tersebut, dan bila mereka memiliki keyakinan sebesar itu, mereka pun tentu tak peduli apakah Luo Xiu bisa melihat kedok mereka atau tidak, karena bila sampai terjadi konfrontasi terbuka, mereka merasa yakin bisa menghabisinya. Bagaimana pendapat Daois Wu Xiang? Tanya Wen Seng sambil tersenyum menyipitkan matanya. Menurutku usulan kalian sangat bagus, hanya saja aku ini masih dangkal, jadi untuk membuka gerbang Sengling ini, aku benar-benar harus bergantung pada kalian bertiga. Jawab Luo Xiu dengan senyum santai, yang sebenarnya mengandung makna tersirat bahwa ia sudah menyadari bahwa kekuatan mereka jauh melampaui Supreme tahap awal biasa. Hehe, Daois Wu Xiang memang tajam matanya. Dengan kekuatan kami bertiga saja sudah cukup untuk membuka gerbang Sengling ini, tapi kau ikut bersama kami masuk ke Sengling Jing, bukankah seharusnya kau juga memberikan tanda terima kasih? Kata Wen Seng sambil menggosokkan dua jari, mata sipitnya melirik ke arah cincin penyimpanan Luo Xiu. Gestur yang sangat jelas dan tak perlu ditafsirkan lebih lanjut. Apa maksudmu, Wen Daois? Kau mau merampok? Jangan lupa kau yang mengundangku ikut. Kalau tak suka aku bisa langsung pergi sekarang juga, sahut Luo Xiu dengan nada seolah kesal. Hei, Wen, cukup. Masuk dulu ke Sengling Jing, nanti baru urus yang lain. Selakai mau dengan nada tak senang. Hehe, aku cuma bercanda. Daois Wu Xiang jangan terlalu serius. Wen Seng menggaruk kepala sambil tertawa lebar. Tapi Luo Xiu hanya mencibir dalam hati, karena ia yakin benar bahwa si gendut ini tak sedang bercanda. Ia pasti ingin menghabisinya sebelum masuk Sengling Jing dan mengambil cincin penyimpanannya. Hanya saja Kai Mao tampaknya tak ingin bertarung di sini, bisa jadi karena dua alasan. Pertama, tak ingin menguras tenaga di tempat ini, atau kedua, ia menyadari bahwa Luo Xiu tak bisa diremehkan. Namun kemungkinan kedua ini kecil karena teknik dewa perubahan milik Luo Xiu bersifat tak terdeteksi, jadi ia lebih condong percaya bahwa Kai Mao menganggap Luo Xiu masih punya nilai guna. Cepat, Wang Hong berkata dingin, lalu melesat menjadi bayangan hitam dan mendarat di atas tangan patung tertinggi yang memegang gerbang Sengling di dadanya. Patung itu menjulang hingga puluhan ribu zang dan area telapak tangannya sangat luas, dan gerbang Sengling emas tampak menjulang di depan mata. Begitu melewati pusaran cahaya bintang dan masuk ke sini, Luo Xiu menemukan dirinya bisa menggunakan kembali kekuatan spiritualnya, dan saat mengamati dari dekat, ia tak menemukan sedikit pun jejak formasi pada gerbang Sengling emas tersebut. Gendut, giliranmu sekarang, kata Kai Mao. Hehe, gampang. Jawab Wen Seng sambil tersenyum, kemudian menepuk kepala botaknya dan memunculkan cahaya ilahi yang membentuk gunting raksasa berwarna hijau kehitaman di atas kepalanya. Pergi, serunya, dan gunting itu berubah menjadi kilatan cahaya dan menghantam gerbang Sengling, menimbulkan getaran hebat dan membuka sedikit celah sebelum kembali tertutup rapat. Gendut, kau makan gak sih? Dagingmu itu kelihatannya cuma pajangan, ejek Kai Mao. Lemakku ini penuh tenaga, sahut Wen Seng sambil mengepalkan tinjunya, lalu melirik Wang Hong, tapi wanita itu tak menunjukkan reaksi apapun. Merasa kecewa, ia pun membelalakan matanya dengan aura tajam, lalu berseru kencang, membuat gunting raksasa itu berubah bentuk menjadi naga hijau dan burung phoenix hitam. Boom! Suara ledakan yang menggema kembali terdengar di ruang ini, dan serangan kedua dari si gendut Wen Seng jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dua daun pintu gerbang Sengling pun bergetar makin hebat dan celah yang terbuka semakin besar.
Serangan ini setara dengan Supreme tahap akhir kelas 1, Luo Xiu pun harus mengakui bahwa dirinya sedikit meremehkan si gendut ini kalau memang dia tidak menyembunyikan kultivasinya, maka kemampuan yang bisa menyamai Supreme akhir kelas 1 hanya dengan kultivasi Supreme awal, jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tentu saja, jika dibandingkan dengan Luo Xiu sendiri, kekuatan itu masih belum cukup untuk menjadi lawan. Setelah serangan kedua itu, celah pada pintu sudah cukup untuk dilalui, dan Wang Hong serta Kai Mao tanpa ragu berubah menjadi cahaya dan melesat masuk terlebih dahulu. Luo Xiu, tentu saja, senang bisa menikmati hasil tanpa harus repot, langsung menyusul mereka masuk ke dalam. Di balik gerbang Sengling terdapat sebuah dunia yang sama sekali baru, dengan atmosfer yang dipenuhi oleh aura Dao yang begitu murni semurni air yang telah dimurnikan berkali-kali hingga benar-benar bersih. Hanya dengan bernapas saja, tubuh terasa seperti dialiri kekuatan dari seluruh meridian, dan kekuatan di dalam tubuhnya pun tampak bergelora, seolah siap menembus batas kultivasi. Betapa anehnya aura Dao di tempat ini, gumam Luo Xiu, namun ia tidak larut dalam euforia itu, karena ia sadar betul bahwa sensasi itu hanyalah ilusi. Jika benar semudah itu untuk menembus batasan, tempat ini pasti sudah dipadati oleh para kultivator yang berebut untuk masuk. Ia menyebutnya aneh karena aura Dao di sini sangat murni dan mengandung esensi yang amat tinggi, bahkan jauh melampaui level Dao asal, hingga Luo Xiu sendiri merasa bahwa aura ini hampir menyamai teknik dewa perubahan miliknya sendiri. Tempat ini tidak sesederhana kelihatannya, pikirnya, sambil menatap ke depan di mana terbentang hutan hijau yang subur dengan aura kehidupan dan energi alam yang sangat kental. Setelah masuk ke wilayah hutan ini, ketiga orang itu Wang Hong, Kai Mao, dan Wen Sheng menjadi sangat pendiam, bahkan si gendut Wen Sheng yang biasanya cerewet pun memilih diam dan melangkah tanpa sepatah kata. Ketiganya berjalan berdampingan, sementara Luo Xiu mengikuti dari belakang, seolah-olah mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan kemungkinan Luo Xiu akan menyerang mereka dari belakang. Tapi jika dipikir lebih lanjut, jika ketiganya memang sehebat Wen Sheng, maka bisa dipastikan mereka semua memiliki kekuatan setingkat Supreme akhir kelas 1, jadi jelas mereka takkan merasa terancam oleh satu Supreme awal biasa. Mereka juga tak khawatir Luo Xiu kabur, karena jika ia mencoba melarikan diri, mereka takkan ragu membuatnya cacat lalu menyeretnya masuk. Luo Xiu sendiri masih pura-pura tidak tahu apa-apa, ia ingin melihat sampai sejauh mana ketiga orang ini akan memainkan peran mereka. Namun ketika memasuki hutan ini, raut wajah Luo Xiu sedikit berubah karena melalui jangkauan kesadarannya, ia bisa merasakan banyak sekali barang berharga tersembunyi di sekitar. Salah satunya adalah sebatang tanaman dewa, sebuah pohon buah setinggi 2 meter dengan 3 buah berwarna merah terang tergantung di atasnya. Di atas pohon itu juga menggantung 10 bola cahaya seukuran kepalan tangan, seperti 10 roda ilahi dari seorang Supreme. Tanpa ragu, itu adalah tanaman obat tingkat 10 Supreme, yang dikenal sebagai buah Lian Dao, tergolong obat dewa Supreme kelas atas yang bisa digunakan untuk meramu pil kelas atas bagi Supreme akhir demi meningkatkan kultivasi mereka. Tak diragukan lagi, di dunia luar, tanaman ini adalah harta langka yang bahkan sulit dinilai dengan batu leluhur Taichu. Selain buah Lian Dao ini, Luo Xiu juga menemukan banyak tanaman obat langka lain yang tak kalah kualitasnya. Jika Luo Xiu bisa menemukannya, tentu Wen Sheng dan yang lain pun sudah menyadarinya sejak lama, apalagi arah langkah mereka memang langsung menuju ke pohon buah Lian Dao. Kita cukup beruntung, pohon buah Lian Dao sangat cocok untuk meramu pil agung, dan kebetulan aku sudah punya semua bahan lain tinggal butuh buah utama ini, ucap si gendut Wen Sheng dengan mata berbinar. 3 buah bisa buat 3 tungku. Aku ingin 1 tungku, kata Wang Hong dengan datar. Jangan gitu, Kak Hong. Sekalipun aku bisa dapat ahli alkimia Supreme yang bisa mengolah buah Lian Dao, berhasil 3 dari 3 itu terlalu sulit. Kalau 2 tungku berhasil saja, aku sudah sangat bersyukur, keluh si gendut. Kalau 3 tungku, aku ambil 1. Kalau cuma 2, aku tetap ambil 1. Kalau cuma 1, setengahnya untukku, kata Wang Hong lagi dengan nada tenang tapi sangat dominan. Kalau begitu, sisa dari yang Kak Hong ambil, kita bagi 2, sambung Kai Mao dengan senyum, membuat wajah Wen Sheng makin murung. Ketiganya seenaknya membagi hasil jarahan seperti Luo Xiu tak pernah ada di sana padahal mereka satu tim, tapi seolah-olah buah Lian Dao itu tak ada hubungannya dengan Luo Xiu. Dasar licik, bisa nggak sih jangan keterlaluan. Pikir Luo Xiu dengan kesal, dan kalau mereka benar-benar menganggap dirinya tak punya nilai, ia tak akan segan memberikan mereka pelajaran pahit. Daois Wuxiang, ambilkan pohon buah Lian Dao itu, kata Wen Sheng tiba-tiba, nadanya berubah dingin tanpa senyum sedikit pun. Jelas bahwa saat ini, kedok mereka sudah hampir dibuka sepenuhnya. Luo Xiu pun tersenyum dingin dalam hati, ia yakin buah itu bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Bersambung.